Ya, untuk analisis Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah membuat file CSV-nya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka data yang ini 23004. Kita buka seperti ini. Nah, seperti ini filenya. Nanti kita copy seperti ini. Kita buat dulu file CSV-nya. Nah, seperti ini. Kita hilangkan penamaan variabel yang atas ini. Oke, setelah seperti ini, lalu klik file, save as. Nah, ini nanti bisa di save di sesuaikan saja. Kemudian save as type-nya ini kita rubah ke format CSV. Nah, ini CSV yang ini. Nah, yang ini adalah file CSV yang sudah saya buat. Nanti bisa langsung klik save saja, beri nama, klik save. Nah, ini sudah saya buat. Nanti ini sama saja, nanti menggunakan file yang ini, ya. Dan ini file yang ini yang dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita cancel saja karena kita sudah buat. Oke, setelah file CSV-nya itu ada dibuat, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Ya, seperti ini. Lalu kita klik New Project. Kita beri nama. Kita masuk saja sebagai contoh 2. Ini bisa bebas ini mau dinamai apa. Bisa disesuaikan. Kemudian kita masukkan data CSV tadi dengan cara klik ini. Double klik to import data. Kita masukkan, nah ini file CSV-nya, lalu open, lalu oke. Kita close saja, kemudian kita buat model jalurnya, klik yang ini, contoh ini, double klik, kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja. Caranya klik yang X1.1 ini, kita klik, kemudian kita klik juga X1.3 dengan cara tekan shift. Nah, seperti ini lalu kita drag. Ini harus dikelompokkan sesuai dengan variabelnya. Oke, seperti ini lalu kita rapikan. Kita rapikan. Nah, ya, untuk merubah posisi ini, tadi bisa klik menu ini, Elegant. Nah, kita ke bawah kan. Oke, lalu kita hubungkan dengan menu connect. Kita hubungkan seluruhnya ke variabel Y. Nah, setelah seperti ini lalu kita beri nama, rename. Untuk namanya kita tulis saja untuk lebih cepatnya. Ini adalah X1. Ini adalah X2. Ini adalah X3. Ini X4. Ini adalah M1, moderasi. Ini adalah Y. Nah, setelah seperti ini lalu kita buat efek moderasinya dengan cara, oke, sebentar. Kita harus lihat dulu model gambarnya. Jadi model gambar ini yang menentukan hipotesisnya seperti apa, juga model jalurnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk model penelitian ini
Yang dilakukan pengujian moderasi itu X2, X3, dan X4 seperti ini. Sementara X1 ini tidak dilakukan uji moderasi. Oke, jadi X2, X3, X4. Kembali ke Smart PLS. Kita klik dulu Y1 ini, klik kanan, Add Moderating Effect. Kita masukkan moderator variabel M1, kemudian independent variable karena X1 ini tidak, kita masukkan yang X2. Oke, seperti ini. Kita beri nama, rename. Ya, X1 yang dimoderasi oleh M1. Seperti itu. Sorry. Ini bukan X1, ini X2. Kemudian kita buat lagi moderating effect X3. X4 yang dimoderasi oleh M1. Oke, setelah seperti ini kita cek dulu. Oke, betul. Oke, setelah seperti ini kita lakukan pengujian untuk outer model yang pertama. Jadi pengujian outer model yang pertama ini kita melihat bagaimana nilai outer loading dan nilai dari AVE dari variabel ini. Jika nanti di bawah standar, maka variabel konstruknya ini harus dikeluarkan dari model. Yang kotak-kotak ini adalah variabel konstruk, yang biru ini adalah variabel laten, dan yang hijau ini adalah efek dari moderasinya. Oke, kita lakukan pengujian yang pertama, klik calculate, PLS algorithm, start calculation. Oke, yang pertama kita lihat adalah nilai dari outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, untuk outer loading ini kita bisa lihat ada dua variabel atau dua indikator yang merah. Jadi X3.1 dan X4.1 ini merah, dan kedua variabel konstruk ini harus dikeluarkan dari model. Jadi X3.1 kita keluarkan, delete, X4.1 kita delete, kemudian kita lakukan pengujian lagi yang kedua. Nah, pengujian yang tadi, yang pertama itu nanti ada di sini. Nah, ini yang digunakan untuk pengujian yang pertama, seperti itu. Ini untuk pengujian yang kedua, kita lakukan dulu. Klik calculate, PLS algorithm, start calculation. Ini adalah untuk pengujian yang kedua, kita lihat nilai outer loadingnya. Nah, untuk outer loading ini semua variabelnya sudah hijau, semua variabel laten, semua variabel konstruknya ini sudah hijau. Jadi artinya sudah di atas 0,7. Kemudian kita lihat juga nilai dari konstruk reliability and validity. Nah, untuk konstruk validity ini yang kita lihat itu adalah nilai dari AVE. AVE-nya ini sudah di atas 0,5. Kemudian composite reliability ini sudah di atas 0,7. Crowback alpha di atas 0,7. Artinya dari nilai outer loading dan konstruk reliability ini bahwa seluruh variabel penelitian sudah bisa dikatakan valid dan reliable. Nah, seperti ini. Nah, kemudian hasil dari outer loading ini bisa kita copy dengan cara klik Excel format. Kita masukkan ke dalam Excel seperti ini, kemudian kita paste. Nah, ini nanti diinterpretasikan, ditabulasikan gitu. Nah, kalau yang saya buat, tabulasinya itu seperti ini, jadi untuk lebih mudah untuk dibaca. Kemudian pengujian yang ketiga adalah discriminant validity. Nah, ini tinggal diklik saja. Untuk discriminant validity ini kita harus melihat nilai hubungan antar variabelnya sendiri itu harus lebih besar dibandingkan dengan variabel yang lain. Kayak misal kita contohkan untuk X2. Nah, ini X2 ke X2. Jadi untuk pengujian diskriminan ini untuk melihat apakah terjadi hubungan multikolonialitas atau tidak. Kita lihat di sini.
X2 ke X2 nilainya adalah 0,904, sedangkan X2 ke X1 nilainya adalah 0,417. Artinya X2 ke X2 ini lebih besar ke variabelnya dia sendiri. Maka variabel X2 ini tidak terjadi gejala gejala multikolonialitas. Nah, ini juga X3 ke X3 juga lebih besar. X3 ke X4, X4 ke X4 juga lebih besar. Y1 ke Y1 juga lebih besar ke variabelnya sendiri. Artinya seluruh variabel penelitian ini sudah terbebas dari gejala multikolonialitas. Oke, kemudian kita masuk ke inner model. Kita nilai VIF, kita lihat nilai VIF-nya. Nah, ini nilai VIF. VIF ini harus di bawah dari 0,5. Oke, bagaimana interpretasinya nanti bisa dilihat di file Word. Kemudian nilai R-square. Nah, untuk R-square ini cara membacanya sama dengan variabel dengan uji regresi biasa. Kita lihat di sini nilainya 0,346, artinya variabel X1, X2, X3, X4 dan Y X2, X3, X4 dan M mempengaruhi variabel Y sebesar 0,346 atau 34,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Nah, kemudian F square ini untuk melihat bagaimana pengaruhnya secara parsial. Dan untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di file Word. Oke, seperti itu. Kemudian kita uji juga nilai dari Q square dengan cara klik calculate, kemudian pilih menu blindfolding. Start calculation. Nah, ini adalah nilai dari Q square-nya. Yang dilihat ada nilai ini, Y1 ini. Jadi bagaimana cara membacanya nanti bisa dilihat di file Word. Kemudian kita uji hipotesisnya. Lalu klik calculate, bootstrapping, start calculation. Nah, ini adalah untuk pengujian hipotesisnya. Jadi untuk pengujian hipotesis ini, setiap pengujian bootstrapping nilainya akan berbeda-beda, namun tidak akan berbeda jauh dari hasil yang pertama ini. Jadi untuk M1 ini tidak dimasukkan ke dalam hipotesis, kita langsung saja ke hipotesis yang pertama, X1 ke Y1. Nah, X1 ke Y1 ini nilainya adalah untuk p-value-nya 0,269. Ini di atas 0,05. Jadi hipotesis yang diterima atau terdapat pengaruh yang signifikan itu jika nilai p-value-nya itu di bawah 0,05. Yang ditandai dengan warna hijau. Nah, ini merah artinya tidak signifikan. X2 ke Y1 tidak signifikan. X2 ke Y1 yang di media moderasi oleh M1 tidak signifikan. Nah, ini yang signifikan kita lihat contohnya. X3 ke Y1 yang dimoderasi oleh M1 signifikan. Nah, ini artinya variabel M1 ini memoderasi hubungan X3 ke Y1. Ya, seperti itu cara membacanya. Kemudian file-file output ini bisa di-save dengan cara export to Excel, start export, dan nanti bisa di-save seperti ini. Ini yang sudah saya urutkan prosesnya. Seperti itu untuk pengujian menggunakan Smart PLS. Sekian dan terima kasih.